Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Santri Gunung. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana hukum mencium tangan seorang kiai atau seorang yang soleh atau orang yang alim begitu, menurut empat madhab. Apakah sama hukumnya dari empat madhab tersebut atau berbeda? Baik, kita langsung ke madhab Hanafi dahulu, karena ini madhab yang memiliki hukum boleh dalam mencium, yaitu disampaikan oleh Syekh Al-Haskafi dalam kitabnya Ad-Durrul Mukhtar, Syarah Tanwirul Absar, juz 2 halaman 577. Redaksinya begini: wala ba'sa bitakbiliyatir rajuli al-alimi wal mutawarri'i ala sabilit tabarruki wa sultani al-adili. La ba'sa bitakbiliyatir rajuli al-alimi, tidak apa-apa mencium tangan seorang lelaki yang memang beliau alim, wal mutawarri'i, dan laki-laki yang selain alim juga wirai, ala sabirit tabarru'i, untuk tujuan mendapatkan keberkahan atau ngalap berkah begitu kalau dalam bahasa Jawa kita, itu tidak masalah. Dan boleh pula wasultani wal adili, dan raja yang adil, itu tidak apa-apa, raja yang adil ya. Ini adil sangat luas sekali maknanya. Kemudian selain dari Imam Al-Haskafi, dari Syekh Al-Musili juga dari kalangan Hambali menyebutkan dengan nada yang sama, wala ba'sa bitakbiliyatil alimi wasultani al-adil. Jadi tidak apa-apa mencium tangan seorang yang alim dan tangan seorang raja yang adil, sama. Nah, ini Syekh Al-Musili dalam kitab Al-Ikhtiyar li Ta'limil Mukhtar, li Ta'lilil Mukhtar, juz 1 halaman 659. Sama ya, jadi boleh dari madhab Hanafi. Kemudian kita lanjut ke madhabnya Hambali. Ini ada satu ulama yang bernama Syekh Al-Bahuti. Beliau menulis dalam kitabnya fayubahu takbilul yadi warroksi tadayyunan wa ikraman wa ihtiraman ma'a amnis syahwati. Jadi mencium tangan dan mencium kepala, tadayunan karena unsur keagamaan, alasan keagamaan, wa ikroman wa ihtiroman, dan penghormatan, itu tidak masalah, asalkan ma'amnis syahwati, ya, disertai dengan rasa aman dari syahwat, itu tidak masalah. Nah, ini di dalam kitab Kasyaful Kinaan Matni Iqna juz 2 halaman 182. Ini dua madhab menyampaikan nada yang serupa ya. Jadi boleh. Kemudian kita lanjut. Di sini ada juga Syekh Ibnu Muflih. Beliau dalam kitabnya Al-Adab Al-Syariyah, Adabus Syariah ya, Adabus Syariah, beliau juga menyebutkan yang mirip sekali dengan ulama-ulama tiga tadi. Begini, fa amma takbilu yadil alimi wal karimi liriftihi wasayyidi lisultanihi fajaizun. Jadi ini nadanya sama ya, sama. Artinya hukumnya sebatas boleh. Kemudian ini berbeda dengan kalangan kita ulama Syafi'i yang biasanya dipakai banyak sekali di Indonesia. Bahwasanya ini saya kutip dari Imam Al-Qazwini. Imam Al-Qazwini beliau menulis begini: wa amma takbilul yati fa in kana li zuhdi sahibil yati wa solahihi au ilmihi au syarafihi wa siyanatihi wa nahwihi minal umuri ad-diniyati famustahabbun. Jadi mencium tangan seorang yang zuhud, kemudian seorang yang soleh, seorang yang alim,
seorang yang mulia, dan seorang yang menjaga urusan-urusannya, baik itu urusan akhirat maupun urusan dunia, jadi wirai seperti itu hukumnya sunnah. Ini di kalangan madhab Syafi'i, hukumnya sunnah. Jadi ayo kita cium tangan mereka. Di kalangan Syafi'i itu. Kemudian ada lagi Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin tadi yang Imam Al-Qazwini, itu beliau di dalam kitab Al-Aziz Syarhul Wajiz juz 12 halaman 378. Kemudian ada Imam Nawawi di dalam kitab Raudhatut Thalibin juz 7 halaman 438. Redaksinya babustihbabil musofahati indal liqai wa basyasyatil wajhi wa taqbiliyatir rajuli as-shalih. Jadi di situ ada bab mengenai kesunahan musofahah, bersalaman ketika bertemu, kemudian menampakkan wajah ceria, wa basyasyatil wajhi wa taqbiliyatir rajuli, dan mencium tangan seorang lelaki as-sholihi yang soleh. Hukumnya sunnah ya di kalangan Syafi'i itu Imam Nawawi. Kemudian ini yang agak berbeda dari kalangan Imam Maliki, bahwasanya mencium tangan itu hukumnya makruh, dan ini disampaikan oleh Syekh Al-Manufi di dalam kitab Kifayatut Thalib Ar-Rabbani juz 2 halaman 620. Begini, wakariha Malikun rahimahullah takbilal yati ay yatil ghairi zahirihi sawaun kana al ghairu aliman au ghairahu walau aban au sayyidan au zaujan. Tapi itu makruh ya, bukan sampai haram. Bahwasanya begini, Imam Malik rahimahullah itu menyatakan kemakruhan mencium tangan, yaitu tangan orang yang lain, yang bagian luarnya yang dicium, baik orang tersebut alim atau tidak. Walaupun seorang yang dicium itu adalah ayah, kemudian pemimpin, atau bahkan suami. Jadi menurut Imam Malik itu hukumnya makruh. Kemudian dari kalangan Imam Maliki juga menyebutkan bahwasanya hukum mencium tangan itu juga makruh, disampaikan oleh Imam An-Nafrawi di dalam kitab Al-Fawaqih Ad-Dawani juz 2 halaman 326. Beliau menyampaikan wadzahiru kalamihi al-karohatu walau kana dzuliyati aliman au syaikhon au sayyidan. Jadi zahir ini menanggapi yang disampaikan tadi oleh Imam Malik, bahwasanya zahir ucapan Imam Malik terkait mencium tangan tadi ya, itu adalah makruh meskipun pemilik tangan adalah orang alim, syekh ataupun pemimpin. Jadi berbeda ya pendapatnya. Akan tetapi salah satu ulama madhab Maliki, yaitu bernama Syekh Al-Abhari, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, menjelaskan bahwasanya mencium tangan itu hukumnya makruh menurut Imam Maliki. Jadi Imam Maliki memekruhkan hukum mencium tangan itu hanya berlaku jika cium tangan itu dilaksanakan untuk tujuan kesombongan. Jadi kalau ada kesombongan itu hukumnya makruh ya, makruh itu kalau ada kesombongan. Nah, akan tetapi jika hal itu dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan didasari agama, ilmu atau kemuliaan pemilik tangan, maka hukumnya diperbolehkan ya, perbolehkan. Jadi menurut madhab Maliki pun ada sisi di mana mencium tangan seorang yang soleh, kiai dan lain sebagainya itu boleh, asalkan tujuannya itu benar begitu ya. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, didasari agama, ilmu dan kemuliaan dari
orang yang dicium tadi. Jadi ya jangan khawatir kita selama ini untuk mencium tangan syekh-syekh kita, guru-guru kita. Mari kita tetap lanjutkan dan semoga kita betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melewati sang guru kita itu. Kita hormati dengan betul-betul ya. Dan jangan hanya mendapatkan berkahnya saja, kita juga tentu belajar terus, menggali, dan kalau kita istilahkan itu meminum semua ilmu beliau-beliau agar kita dapat menjadi pewaris beliau itu. Amin Allahumma amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.